Shalom KGC Banjarmasin, selamat sore dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh melewatinya kembali dengan campur tangan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Biarlah lawatan-Mu bekerja bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kiranya anugerah-Mu yang besar melimpah bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, menjamah dan mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah pengalaman pribadi kami boleh kami rasakan pada sore hari ini ketika kami datang menghadap wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi Engkau Tuhan. Katakan, dekat pada itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Jesus, thank you Lord. Mari katakan, dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi-Mu. Thank you Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bersama-sama kita nyatakan bagi Dia. Angkat suaramu, katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mengikuti-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia bersama-sama. Angkat suaramu, angkat sembahmu bagi Dia. Yesus, kami tinggikan nama-Mu.
Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Come on. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, katakan. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita kembali boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang sungguh luar biasa. Saatnya kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Dia. Mari katakan sama-sama. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sama-sama katakan memandang, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, menantikanmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus Tuhan. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus tercurahlah, Roh Kudus jamahlah, Roh Kudus, Rohmu mengalir Tuhan, Rohmu membangkitkan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Bapa. Sungguh heran perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak dapat kami boleh balas anugerah kebaikan demi kebaikan yang Tuhan karuniakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah mengalir bagi setiap kami. Terlebih Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Bapa tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, lawatan Roh Kudus terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu dinyatakan dan banyak Tuhan kuasa kesaksian boleh kami dengar oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami mau duduk diam dan kami boleh mendengar akan firman-Mu pada saat ini. Mari Bapa dalam nama Yesus beracaralah bagi setiap kami. Terlebih Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih pada saat ini teman-teman. Kita boleh bersama-sama memuji dan kita sudah mendengar
pujian penyembahan yang kiranya boleh memberkati setiap kita. Terima kasih teman-teman masih setia untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, hari ini firman Tuhan dengan tema yang berjudul Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus, see Jesus. Wow, berbicara soal pandanglah Yesus. Nah, kita bisa belajar dari Alkitab, di mana kita ambil satu kisah yang luar biasa tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya katakan ini adalah fenomenal banget karena saya katakan di situ Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau sebelum Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita lihat itu di perikop sebelumnya tuh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu fenomenal demi fenomenal Tuhan lakukan dengan luar biasa. Nah, hari ini teman-teman, kita mau fenomenal Tuhan itu terjadi bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka dalam Matius 14 ayat 24. Matius 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-31. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pelajaran yang kita bisa ambil pada saat hari ini, pada malam ini adalah kisah di mana kira-kira jam 3 malam, ya kan? Di situ terjadi yang namanya Yesus berjalan di atas air. Nah, sebelum Yesus berjalan di atas air, itu ada keseruan yang pertama. Keseruan yang pertama bahwa murid-muridnya itu sedang berlayar. Nah, waktu berlayar di pantai diombang-ambingkan gelombang oleh angin sakal. Nah, pada waktu itu keseruan yang pertama terjadi di mana perahu murid-muridnya itu terombang-ambing oleh angin sakal. Nah, pada saat angin sakal itu terjadi, keseruan yang kedua itu terjadi pada malam itu di mana Yesus datang mendatangi perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus, dan mereka terkejut dan mereka katakan, "Itu hantu, itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak dan Tuhan katakan, "Tuhan tenangkan, tenang, ini aku." Nah, kemudian di sini kita mau belajar. Kemudian Petrus, nah ini Petrus mengatakan di Matius 14 ayat 28, ya kan? Dikatakan dalam Matius 14 ayat 28 katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Dikatakan suruh aku 29 kata Yesus, "Datanglah." Datanglah, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya katakan bahwa sesuatu yang luar biasa pada saat Petrus mengatakan, kalau itu Tuhan, kalau itu engkau Yesus, suruh aku untuk datang kepadamu supaya aku berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Dan waktu Tuhan katakan, "Oke, silakan kamu jalan, datanglah kata Tuhan kepada Petrus, dan Petrus pun berjalan. Nah, berbicara soal Petrus tadi, ya kan? Ini adalah gambaran kita manusia. Itu adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita sudah percaya kepada Tuhan,
kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah percaya bahwa Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan itu adalah gambaran Petrus yang mengatakan, jika engkau Tuhan, jika engkau Yesus, suruhlah aku turun. Yes, turun, silahkan turun. Nah, yang kita pelajari bahwa turun. Dan terjadilah bahwa ayat yang ke-30, suruhlah aku, ayat ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ayat ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dikatakan bahwa yang namanya angin persoalan, ya kan? Angin persoalan, angin pergumulan, beban hidup itu seperti kita. Seperti kita yang kalau misalnya nih kita percaya Yesus, kita percaya Tuhan, kita sudah percaya bahwa mujizatnya itu ada dan kita bisa melihat di di televisi tentang karunia-karunia mujizat yang terjadi. Kita mungkin sudah percaya, tapi oleh karena mungkin angin kehidupan yang mungkin bertiup, ataupun persoalan yang menderu, ataupun beban yang menghimpit, kita mungkin menjadi seperti gak percaya kepada Tuhan. Kita seperti gak percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau bilang nih, kalau kita bilang di Matius 14 ayat 28 sampai 29, itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu berbicara bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Kita percaya 100% bahwa Dia Tuhan. Tetapi di Matius 14 ayat 30, nah pada saat dia merasakan angin dari badai sakal tadi, ada perasaan takut. Mungkinkah aku berjalan di atas air? Mungkinkah aku ada di atas air? Mungkinkah aku mengapung tanpa tenggelam? Dan mungkin ada angin yang mungkin dirasakannya, rambutnya mungkin terkibas-kibas oleh angin. Dan di situ dia mulai takut gitu loh. Padahal dia yang sendiri yang ngomong bahwa jika itu Yesus, jika itu Engkau Tuhan, ayo aku bawa suruh aku turun. Ya, kamu turunlah. Dan apa yang terjadi? Pada saat kepercayaannya mulai goyah, dia mau tenggelam. Ya, memang kalau kita mau bilang ya namanya persoalan, namanya pergumulan, ataupun namanya kehidupan kita yang mungkin ya istilahnya ya namanya hidup ya, namanya manusia masih hidup ya, adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi jangan sampai persoalan kita hadapi tadi membuat kita gak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai persoalan yang kita alami itu membuat kita gak percaya sama Dia. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu di Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Waktu engkau susah, waktu engkau sakit, waktu engkau dalam beban berat, Tuhan katakan, kenapa engkau tanggung bebanmu? Kenapa engkau tanggung sendiri kesukaranmu? Serahkan kepadaku, karena firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Jangan tanggung, jangan engkau membawa bebanmu sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan turut campur tangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Karena dikatakan seperti ini, hai orang yang kurang percaya. Kata Tuhan, hai orang kurang percaya. Dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mungkin saat ini engkau merasa engkau bimbang bahwa sepertinya apa yang engkau hadapi, engkau yang alami saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar dan engkau bingung untuk melakukan apa yang harus engkau lakukan. Datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa kita harus bimbang kepada Tuhan? Kenapa kita harus bimbang kepada Raja kita yang luar biasa? Ingat bahwa selama kita hidup, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Pertolongan demi pertolongan yang mungkin menurut kita itu sepele, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Waktu
Waktu mungkin kendaraan kita mogok, tiba-tiba kita ada berhenti di bengkel. Waktu sepeda motor kita bocor, tiba-tibanya kita ada di depan Volkanasir. Atau mungkin waktu kita haus, tiba-tiba kita bisa dikasih orang air sama teman kita. Waktu kita sepertinya rasa sedih, tiba-tiba ada orang yang menghibur kita. Waktu kita kepengen makan sesuatu, ternyata Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Bahwa jangan sampai Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya. Bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita selalu tertuju kepada Yesus? Bagaimana pandangan kita selalu tertuju kepada Tuhan? Bagaimana pandangan kita supaya senantiasa tidak goyah? Nah, teman-teman, mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita mungkin pandangan kita mulai terarah kepada yang lain. Terarah kepada masalah, terarah kepada beban. Dan kita tidak lagi tertuju mata kita kepada Tuhan. Tetapi waktu kita hendak berpaling kepada yang lain, kita renungkan akan firman Tuhan. Yang pertama adalah renungkan akan firman Tuhan. Renungkan akan firman Tuhan supaya apa? Pandangan kita tetap hanya tertuju kepada Dia. Renungkan akan firman Tuhan karena apa? Karena melalui firman yang kita boleh dengar, melalui firman yang kita boleh baca, melalui firman yang kita boleh lihat, firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kalau saya mau bilang, Petrus pada waktu dia mengatakan, jika Engkau Tuhan, suruh aku turun. Suruh aku turun jika Engkau Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia turun dan dia bisa berjalan di atas air. Saya mau bilang, Petrus adalah manusia pertama yang berjalan di atas air. Memang ada Musa. Musa itu berjalan bukan di atas air. Musa itu berjalan di pasir-pasirnya. Di pasir-pasirnya oleh karena apa? Oleh karena lautannya itu sudah terbelah menjadi dua. Tetapi kalau Petrus, dia berjalan di atas air. Dengan kata lain, kalau kita pegang apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, saya tidak tahu apa yang menjadi rema bagi setiap kita saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita, dan Tuhan mungkin berbicara melalui firman-Nya atau melalui teman-teman kita, sesuatu firman atau ayat yang mungkin kita bisa, oh sepertinya ayat ini untuk saya. Pegang ayat firman Tuhan yang engkau mungkin menjadi rema bagi hidupmu, menjadi kekuatan bagi hidupmu. Saya tidak tahu pegangan firman apa yang ada yang engkau pegang. Tetapi dikatakan bahwa waktu Petrus mengatakan kepada Tuhan, boleh aku turun, Tuhan datang kepadamu? Turunlah. Dan saya mau bilang, Petrus berjalan di atas air. Dia berjalan di atas masalah, dia berjalan di atas segala kemustahilan. Tidak ada perkara yang mustahil waktu kita pegang akan firman Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin kalau kita pegang janji akan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, bersekutu selalu di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dengan kata lain bahwa bersekutu selalu dalam Tuhan, bersekutu selalu dengan Tuhan adalah merupakan kekuatan kita. Bersekutu dengan orang-orang kudus Tuhan, bersekutu di dalam keadaan apapun, itu adalah sesuatu yang menguatkan. Percaya bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan memiliki dampak yang luar biasa. Mungkin saat ini kita bersekutu secara online. Kita bersekutu dan kita
mengaminkan akan firman Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah di mana? Ibadah di mana kita mau di dekat Tuhan. Kita mau hanya Tuhan yang ada di dekat kita. Jujur kalau saya mau bilang, bukan satu kebetulan teman-teman Anda membuka channel ini, Anda bisa melihat kita bisa ibadah online di tempat ini. Karena kalau saya mau bilang teman-teman, begitu besar godaannya. Begitu besar godaannya untuk berubah ke channel-channel lain, ke YouTube yang lain, ke hiburan-hiburan yang lain. Tetapi apa? Saya mau bilang, Anda tidak kebetulan membuka channel ini. Karena saya mau katakan bahwa Anda adalah pilihan Tuhan. Kenapa Anda buka channel ini? Karena Anda ingin bersekutu dengan Allah. Katakan amin. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat 4 ayat 18 tadi, Roma 4 ayat 18. Kita lihat di situ. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saya mau katakan bahwa Abraham itu tidak ada dasar untuk dia berharap karena dia sudah tua dan umurnya 100 tahun. Dan istrinya juga sudah tua juga. Dan dikatakan itu istri itu sebenarnya usianya 90 tahun. Dan itu bukan usia subur untuk orang yang melahirkan mungkin. Tetapi dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berharap dan percaya. Saya mau katakan saat ini teman-teman. Kalau Petrus nih pada waktu dia dipanggil tadi, waktu dia memanggil Yesus dan Yesus katakan ayo datang. Dan dia gak percaya, misal seperti ini. Tuhan, jikalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu supaya aku datang kepada engkau Tuhan. Terus Tuhan bilang, ayo datanglah. Tapi Petrus bilang katakan, kalau misalnya Petrus dia gak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, ya kan? Mungkin Petrus akan mengatakan seperti ini. Yang benar Tuhan, ini kan air, saat ini kan badai sedang menderu Tuhan, angin lagi kencang-kencangnya, yang benar-benar aja Tuhan, masa aku disuruh jalan di atas ombak yang menderu-deru seperti ini Tuhan, gak mungkin lah Tuhan, gak ada akalnya Tuhan, di badai yang besar ini aku bisa jalan Tuhan. Tetapi apa dikatakan bahwa Petrus dia pilih percaya. Meskipun pada akhirnya dia hampir tenggelam. Tetapi yang kita bisa pelajari, dia percaya perkataan Yesus. Maka dia bisa berjalan di atas air. Seperti Yesus. Sama seperti Abraham tadi. Meskipun gak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Karena dia sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Dan dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi dia percaya, dia memandang pada Yesus. Dia memandang kepada sumber daripada segala sumber. Sumber mujizat, sumber pengharapan. Apa yang menjadi beban kita pada saat ini teman-teman? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Percaya. Seperti Petrus tadi. Memang kehidupan ini, ya kan? Memang dalam kehidupan ini, ya kan? Angin, persoalan, badai-badai, persoalan itu mungkin membuat hati kita lemah. Tetapi Tuhan mengatakan, percaya, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Mungkin engkau mengatakan bahwa
engkau mengatakan minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau mengatakan bahwa kau pernah mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar bagi apa yang kau alami. Engkau mengatakan mungkin tidak ada solusi bagi persoalan yang kau alami. Dan engkau mungkin mengecilkan Tuhan di pemandangan matamu. Percayalah, percayalah. Tarik perkataan-perkataan yang pernah salah kau ucapkan. Tarik perkataan-perkataan yang pernah salah engkau keluarkan dari lidahmu. Dan sepertinya mengecilkan kekuatan Tuhan. Ayub dipulihkan karena dia menarik setiap perkataan-perkataan yang salah kepada Tuhan. Ayub dipulihkan Tuhan karena dia meminta ampun. Dan Ayub dipulihkan dengan ajaib. Saya percaya teman-teman, tetap pandang Yesus, tetap pandang kemuliaan Tuhan, tetap pandang. Meskipun engkau saat ini merasa bahwa engkau sendiri, engkau tidak ada, belum memiliki pacar, mungkin belum memiliki kekasih, engkau mungkin merasa bahwa aku sudah berumur Tuhan tapi belum ada yang menjadi pasanganku Tuhan. Jangan takut, jangan takut bahwa itu bukan dosa, bahwa itu adalah sesuatu yang indah di mana kita bisa lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Itulah teman-teman, saya rindu kita boleh bersama-sama bersatu hati kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya mau berdoa bagi teman-teman sekalian yang mungkin pada saat ini teman-teman yang membutuhkan doa, yang membutuhkan dukungan doa. Apapun itu yang kau alami pada saat ini, persoalan apapun yang kau alami, percaya bahwa doa sanggup memberikan jalan keluar. Doa sanggup memberikan mujizat yang tidak terpikirkan dan tidak ada dalam hati kita. Doa sanggup membuat segalanya boleh bisa terjadi. Oleh sebab itu mari pada saat ini teman-teman yang rindu untuk dalam dukungan doa, saya rindu teman-teman engkau mengangkat tanganmu di rumahmu, engkau boleh mengangkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mengangkat tangannya di hadapan Engkau Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami pada saat ini, apakah itu persoalan pekerjaan, apakah itu persoalan Tuhan keluarga, apapun persoalan-persoalan yang mungkin Tuhan menyesakkan akan hati mereka, menyesakkan hidup mereka, yang
yang membuat mereka terbelenggu. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan mujizat yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang heran. Roh Kudus-Mu tidak bisa dibatasi Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, malam ini adalah malam mujizat bagi setiap kami yang percaya. Malam ini adalah malam kesembuhan yang heran. Malam ini adalah malam di mana Tuhan segala yang terikat dilepaskan dengan darah Kristus Yesus. Dan kami percaya malam ini adalah malam di mana Tuhan hati kami boleh dipulihkan. Oleh karena Tuhan Yesus luar biasa melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus penuhi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu pada saat malam ini Bapa. Berkati setiap studi mereka, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Dan kami katakan pada saat ini Tuhan, bagi setiap mereka yang lemah saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa kuasa Allah luar biasa tercurah pada malam ini bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa promosi-promosi yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus yang membuat kita berhasil. Dalam nama Yesus berkati Tuhan bangsa ini, pulihkan negeri kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami dengan ajaib. Engkau yang melepaskan dari jerat corona Tuhan. Dan biarlah ekonominya juga dipulihkan Tuhan. Pemimpin bangsa kami juga diberkati Tuhan. Terlebih pada saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi kota kami. Biarlah kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dilindungi Tuhan, dipulihkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi gembala sidang kami, biarlah kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai rumah tangga beliau, senantiasa istri dan anak-anak cucu dan menantu semua dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.